Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu, my bro and my sis semuanya. Ya, apa kabar? Ya, oke, kita berikan dulu dong tepuk tangan, aplaus yang meriah buat Bapak Kevin Wu. Keren banget. Mantap. Nggak ada CEO yang sekeren ini. Ya, masih muda, ganteng, ya, mantan jombloan. Ya, favorit tahun berapa itu? 10 tahun yang lalu. Siap. Oke. Baik, ya, saya senang sekali diundang oleh Pak Kevin ya untuk sharing khususnya mengenai satu produk yang luar biasa, ya. Dan produk ini tentunya produk yang kalau buat lelaki, produk bisik-bisik, ya, produk malam-malam, ya, dan juga produk yang ditujukan buat pasangan. Ya. Saya membayangkan gitu ya. Saya belum tahu apakah Pak Kevin sudah membocorkan kepada para peserta ya mengenai apa sih produk ini, ya. Dan kalau misalkan tahu, ya, apa ini produk, saya membayangkan gitu loh, stereotype ataupun persepsi yang ada di emak-emak sekalian ini. Gitu ya, saya membayangkan begitu nanti saya sampaikan, hah? Saya disuruh ngejual obat kuat? Gila. Apaan ini? Emang gua siapa gitu loh? Ya. Masa kita disuruh jual obat kuat? Gitu. Nah, ini saya udah kebayang nih, ya. Kalau nanti ada salah tangkap ataupun bagian yang sudah diambil kesimpulan terlebih dahulu, ya. Nah, mungkin nanti mama-mama gaul ini nanti bertanya-tanya, kok masa kita hajaman gini disuruh jualan begituan sih? Ya, itu kan jorok, Pak Kevin. Masa kita mama-mama gaul disuruh jualan begini? Kalau kosmetik, hayu. Iya, yang mau China, yang mau Taiwan, yang mau dari US, Europe. Tapi hari gini kita disuruh jualan. Ih, kayak nggak ada produk lain aja. Hah? Udah kekurangan produk kita sampai disuruh jualan kayak beginian. Nah, ini adalah mitos. Ini yang saya pengen bongkar gitu loh. Kenapa? Karena justru dari hambatan-hambatan seperti ini sebenarnya justru menjadi satu big opportunity. Kenapa? Berarti banyak mama-mama lain yang nggak mau. Tetapi hari ini kita percaya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat satu pertemuan Zoom yang ini merupakan satu jalan, satu kesempatan. Ini satu ajang silaturahim ya buat kita bisa memperkenalkan secara produk. Sebenarnya produk itu nggak bisa dijudge. Wow, produk ini produk lelaki. Ya, sebenarnya lelaki tetapi kan juga ada fungsinya ya untuk hubungannya gitu. Ya. Sekarang itu produk itu sebenarnya sudah tidak lagi gender. Ya, yang dulu kita bilang kosmetik itu untuk perempuan dan kecantikan perempuan saja, sebenarnya banyak lelaki-lelaki sekarang juga yang menggunakan kosmetik. Gitu. Jadi boleh dibilang sekarang produk-produk itu menjadi unisex. Tidak ada lagi produk yang namanya produk lelaki, produk perempuan, ya buat kecantikan. Cowok juga sekarang butuh ketampanan. Ya. Nah, cuma dengan cara dan pemakaian yang berbeda. Ya, mungkin kalau cewek ya kalau buat cantik perlu dengan macam-macam gitu. Kalau cowok mungkin dengan hal-hal yang juga dengan alat yang lebih sederhana, tapi tujuannya sebenarnya sama. Nah, gitu. Jadi kemudian juga dalam perkembangannya produk-produk kecantikan dan juga buat lelaki itu menjadi unisex yang juga ada bagian-bagian yang sekarang sudah ditambah misalkan dengan suplementasinya, dengan vitamin dan sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi saya pengen membongkar dulu gitu ya supaya jangan nanti keburu kecewa. Aduh, diundang ternyata jebakan Batman gitu loh. Ya, produknya kayak beginian. Nah, gitu loh ya. Nah, ini yang saya pengen mengclearkan dulu gitu ya. Saya tahu nanti gambaran-gambaran terburuk ya kalau yang nanti dipersepsikan secara salah, diambil kesimpulan yang terlalu cepat, nanti mungkin mama-mama ini kecewa gitu ya.
Makanya kita ingin meluruskan dulu ya. Pertama-tama ya, bahwa persoalan seks ya saya pengen membongkar. Seks itu bukan tabu. Ya, seks itu adalah need, kebutuhan. Ya, itu adalah anugerah. Ya, seks itu it's not dirty. Ya, seks itu is beautiful. Nah, itu. Jadi bagian dari edukasi ya sebenarnya baik sekali kita memperkenalkan seks juga kepada anak-anak kita secara lebih proporsional, secara lebih tepat. Gitu. Sehingga mereka mempunyai gambaran yang pas dari kita selaku edukator, selaku orang tua. Dan mereka tidak mendapatkan gambaran yang salah tentang seks dari apa yang ditampilkan di medsos, ya, kemudian obrolan-obrolan di medsos dengan teman-teman, ya, sehingga mendapatkan potongan-potongan yang salah dan naif tentang seks itu sendiri. Gitu. Oke, sebelumnya yang kedua, ya, jadi saya pengen ini dulu nih, gitu, pengen clarify dulu. Saya pengen tahu dong, ya, semuanya udah pada merit belum? Yang udah merit bisa diacungkan tangan atau diberikan lambaian gitu loh ya. Udah ya, jadi saya aman nih hari ini mau ngomong apa aja ya seputar masalah-masalah hubungan suami istri dan juga permasalahan-permasalahannya menjadi lebih clear dan lebih jelas gitu ya. Kenapa? Karena ini penting. Ya, jangan tahunya produk obat kuat itu jorok, terus kemudian kita nggak mau tahu lagi. Ya, yang harusnya kita ketahui secara pas, transparan dan seimbang, sehingga produk ini kita bisa komunikasikan dan kita bisa pasarkan sebenarnya oleh siapa saja. Nggak mesti melulu lelaki dan enggak juga seperti yang sekarang sudah terjadi produk-produk ilegal di luar sana yang di pinggir jalan, sehingga itu menimbulkan stigma. Obat kuat di pinggir jalan dijual Viagra, Cialis, ya, Levitra gitu. Nah, seperti itu gitu. Oke, ya. Nah, itu. Jadi saya berharap dan saya beranggapan hari ini kita semuanya sudah merit ya mungkin ya. Jadi kalau yang sudah masih jomblo-jomblo mungkin ya saya doakan segera menikah ya dan juga segera mempunyai pasangan ya supaya bisa merasakan manfaat-manfaat dari produknya ya dari Alpha King, dari merek kita ya. Bapak Ibu, saya Anton dari PT Unimax Power dan saya tadi yang seperti yang sudah diperkenalkan oleh Pak Kevin. Nah, saya selaku prinsipal ya. Kebetulan kita adalah perusahaan holding yang membawahi beberapa perusahaan yang saya kebetulan juga masih dipercaya untuk memimpin perusahaan ini ya kurang lebih selama 13 tahun. Ya, kita berawal dari distributorship ya, dari satu produk, dari impor ya, kemudian alhamdulillah kita berkembang ya dan juga menjadi seperti sekarang ini ya dengan beberapa perusahaan yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Kevin, ya ada industri kosmetik, ada manufacture, suplemen food di Sukabumi, ya nama PT-nya Midix, ya itu adalah dulu perusahaannya Mbak Tutut, ya yang kemudian kita akuisisi, ya terus kemudian juga ada perusahaan sanitizer, ya terus kemudian ada lagi perusahaan herbal, kita juga adalah produsen jamu, ya jamu tetes. Pelopor dan founder jamu tetes terkenal di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dari daerah-daerah pernah mendengar produk-produk seperti Bioactiva Bio7, Biomoringa M-King, itu adalah produknya dari kami. Gitu ya. Dan kita juga sekarang ini boleh dibilang sebagai salah satu produsen sanitizer berbasis non-alkohol terbesar di Indonesia. Pabrik kita ada di Cikarang. Ya, jadi Bapak Ibu, hari ini ya saya memperkenalkan diri sebagai partner ya eksklusif dari PT Alphanet ya sebagai partner yang siap untuk mendukung dan juga untuk melahirkan produk-produk zaman now, produk-produk kekinian, produk-produk yang up to date ya dan juga punya added value ya. Kenapa? Karena tentu saja kita bersaing dengan produk-produk yang sama ya. Sekarang ini sangat sulit sekali mencari produk yang unik tuh yang pengennya tuh cuma kita doang yang bikin, terus kemudian hanya kita yang memasarkan dan sepertinya kayak nggak ada lain, nggak ada gitu ya. Jadi kita lagi jangan berharap seperti itu, pengen menemukan sesuatu yang wah hanya karena produk itu nggak ada dan hanya kita, nggak bisa ya. Justru ya
sebenarnya dengan produk yang sudah banyak beredar di pasaran, ya, kita adalah promotor, adalah komunikator. Jadi yang membedakan bagaimana nanti penerimaan masyarakat terhadap suatu produk yang beragam dari katakanlah seperti kayak produk kosmetik, tetapi yang membedakannya adalah siapa yang memasarkan. Itu sangat penting sekali, ya. Di tangan siapa satu produk sejenis itu menjadi berbeda hasilnya, outputnya. Nah, gitu. Oke, ya. Jadi ini adalah satu challenging, ya, satu peluang, ya, dengan kondisi-kondisi seperti ini, ya, kita menjadi lebih berkembang sebenarnya. Dalam kondisi yang terjepit, sebenarnya manusia itu luar biasa sekali. Diciptakan Tuhan itu dengan naluri justru menumbuhkan otot-otot baru, otot-otot yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Mungkin kalau tidak pernah mengalami wabah ini, kita nggak pernah mendapatkan satu keistimewaan yang sekarang ini timbul. Ya, semenjak adanya wabah COVID, manusia itu semakin ditekan, dipres dengan kondisi masalah yang berat. Itu sebenarnya semakin kita melenting, punya daya loncatan yang kuat. Nah, tetapi ini bisa ditimbulkan bagi pribadi-pribadi yang memang merasakan kesesakan ini dan juga haus untuk bisa mendapatkan solusi dan juga ingin bergerak ke arah yang lebih baik. Saya percaya hari ini mama-mama yang hadir di sini dan juga papa-papa gaul yang hadir di sini juga adalah pribadi-pribadi insan-insan yang muda. Oke, mudah-mudahan kita berjodoh dan berjodoh ini terus berlanjut dengan bisnis yang luar biasa yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Kevin. Oke, saya langsung masuk ke produknya Alpha King. Apa itu Alpha King? Ya, ini adalah herbalnya Vitalitas Pria. Saya sebutkan vitalitas, ya, kemudian stamina. Nah, jadi kalau biasanya diteorikan dengan herbal, stamina, dan vitalitas, sekarang saya tonjolkan kepada herbalnya Vitalitas Stamina Pria. Staminanya nomor 2, yang penting vitalitasnya dulu. Gitu. Kenapa vitalitas? Ya, bagi lelaki vitalitas itu adalah ukuran. Bukan ukuran Mr. P-nya, gitu ya, tetapi adalah parameter, ya. Sebenarnya kalau lelaki mempunyai, ya, fungsi organ vital yang baik, ya, mulai dari organ vital dari 5 organ tubuh, dan ini adalah organ vital yang digunakan untuk hubungan seksual, ya, ini adalah mewakili sebenarnya gambaran kesehatan kita secara umum, ya. Nah, ini, produk ini lahir, ya, didedikasikan. Kenapa? Karena ini sebenarnya banyak hal yang tidak diketahui, Bapak Ibu. Market share salah satu yang terbesar, ya, memang kosmetik. Hari ini MS Glow luar biasa. Pemiliknya itu di Malang sampai mempunyai pesawat jet pribadi dan kekayaannya luar biasa. Omset sebulan bisa 600 miliar, ya. Itu salah satu produk-produk yang hits, ya, walaupun sudah dikepung dengan berbagai macam merek, Wardah Kosmetik dan merek-merek internasional, ya, tetapi itu bisa menjadi satu merek. Nah, saya bilang, ya, saya ingin mengatakan bahwa ada satu market share yang juga luar biasa. Tapi market share ini lebih banyak dicatat dengan datanya itu underground. Nggak pernah tercatat, terpublish secara resmi. Market share-nya obat kuat sekian ratus miliar per bulan. Padahal besar sekali. Kenapa tidak tercatat? Karena kalau yang benarnya itu tercatat sebagai bagian dari herbal umum. Jadi datanya tercatat sebagai herbal umum, tapi dengan market share-nya khususnya Vitalitas Pria ini tidak tercatat. Padahal besar sekali. Industri ini besar sekali dan produk ini mempunyai captive market yang luar biasa. Dan sebenarnya pemainnya juga banyak, ya. Makanya saya ingin menjelaskan mengenai produk yang sangat luar biasa ini dengan market share yang sebenarnya luar biasa. Boleh dibilang ini adalah produknya sejuta umat lelaki khususnya. Nah, inilah yang menjadi satu pilihan kita, pertimbangan kita melahirkan produk Alpha King. Gitu. Nah, kenapa kita melahirkan produk Alpha King? Saya ingin membedakan dengan produk-produk yang sudah beredar di pasaran. Seperti kita tahu produk-produk
stamina dan vitalitas lelaki juga banyak sekali Bapak Ibu ya. Mulai dari herbal afrodisiak seperti ginseng, kemudian pasak bumi ya, purwoce, itu yang lokal. Belum lagi ditambah dengan herbal yang dari impor seperti maca, tribulus, ornigotweed ya. Banyak sekali lain-lainnya. Nah, itu. Nah, tetapi yang black marketnya ini ya, kenapa? Karena banyak sekali ternyata obat vitalitas pria yang sudah ditambahkan dengan BKO. Apa itu BKO? Itu adalah bahan kimia obat yang sudah memang didesain secara medis ya, ditemukan oleh perusahaan farmasi ya, untuk menolong secara instan fungsi kejantanan ataupun fungsi vitalitas lelaki. Ya. Nah itu. Nah, saya pengen sebelum menjelaskan mengenai fungsi dan cara kerja dari produk ini, Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai seksualitas, ini sebenarnya kita berbicara mengenai bagian yang tidak terpisahkan. Sama seperti kita ngomongin soal makanan, itu sesuatu yang juga umum. Kita mau ngomongin soal seks juga, itu sebenarnya sesuatu yang umum, sesuatu yang sebenarnya wajar dan itu just bagian dari obrolan kita. Nah, kita harus mendapatkan pemahaman yang benar, termasuk permasalahan-permasalahan yang timbul dari hubungan suami istri ini, ya, seksual ini. Gitu. Nah, ini gitu. Jadi ini yang kemudian melahirkan juga ada spesialis seksolog, ya, terus kemudian juga permasalahan-permasalahan begini. Ini yang juga kalau lelaki juga mengalami satu bagian. Seks itu kalau bagi lelaki itu seperti proud, kebanggaan, ya, itu dignity, ya, itu kewibawaannya dia. Jadi kalau dia mengalami masalah organ seksual itu seperti sebagian menjatuhkan nilai-nilai dirinya. Dia nggak mau ngaku, malu, apa kata dunia? Badan keren kayak Rambo, Sylvester Stallone, tapi loyo, mengalami masalah disfungsi ereksi. Nggak enak gitu loh ngomongin dia muscle gede kayak Deddy Corbuzier, gitu. Ternyata buat urusan ranjang gitu. Nah itu gitu. Jadi itu bagian yang sudah melekat. Kalau lelaki, kalau fisiknya terlihat oke, berarti dia juga harus memiliki vitalitas yang juga prima. Nah ini jadi ketika kalau misalkan masalah vitalitasnya nggak bekerja, ya, ini yang menyebabkan masalah. Nah, sedangkan masalah disfungsi ereksi itu permasalahannya macam-macam Bapak Ibu. Bisa terjadi karena faktor psikologis, ya, stres, ya. Nah, ini. Kalau permasalahan stres itu diselesaikan juga secara komunikasi. Ya, ada masalah apa? Nah, ini hubungan komunikasi itu penting sekali. Ya, itu bagian yang juga harus diselesaikan secara psikologis. Tapi banyak persoalan disfungsi ereksi ini penyebabnya adalah ya usia. Semakin usia, potensial seks kita, terutama lelaki, itu semakin menurun. Kenapa? Hormonnya turun. Lelaki itu punya hormon testosteron. Ya. Hormon testosteron itu dilahirkan, dibuat oleh kelenjar hormon endokrin yang melahirkan juga hormon antibodi kita. Jadi kalau hormon testosteronnya tinggi, kalau buat perempuan itu estrogennya tinggi, kita relatif mempunyai hormon-hormon yang lainnya juga tinggi juga. Jadi sebenarnya indikator dari testosteron pria itu sebenarnya juga mewakili indikator kita memiliki daya tahan tubuh yang bagus juga. Nah itu adalah kabar baiknya. Jadi kita tidak bisa memisahkan seks itu dari kesehatan kita secara umum. Kenapa? Karena bagian tubuh kita ya dengan fungsi organ seksnya itu merupakan bagian yang menjadi satu dari kesehatan kita secara umum. Jadi kalau kita ngomongin seks sebenarnya merupakan bagian dari kita ngomongin bagaimana juga kita bisa mendapatkan kesehatan kita secara sempurna, secara menyeluruh. Nah ini yang kita harus pahami. Jadi kenapa? Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi permasalahan itu adalah tadi ya persoalan stres, terus kemudian juga usia, terus kemudian juga hormon, dan juga permasalahan penyakit. Jadi kalau orang-orang yang sudah mengalami penyakit, itu biasanya juga sudah mengalami penurunan fungsi dari organ seksualnya. Ya, apa khususnya? Ya, diabetes, kolesterol, hipertensi. Itu favorit banget. Buat pria, itu menjadi momok yang sangat menakutkan. Kalau orang yang sudah kena vonis diabetes, di atas 200 biasanya sulit untuk terjadinya ereksi.
Kenapa? Glukosanya ataupun gula darahnya itu tinggi sekali. Ya, kenapa? Karena fungsi organ seks, ya, yang menyebabkan terjadinya proses ereksi itu bukan persoalan penis semata-mata. Itu adalah kerjanya dari otak, dari saraf, dari otot, pembuluh darah, dan juga hormon serta emosi. Ada 6 bagian unsur tubuh yang bekerja untuk melahirkan dan terjadinya proses ereksi. Itu bukan semata-mata persoalan penis, tapi bagaimana penis itu bisa terjadi ereksi, itu semuanya melibatkan kerja dari bagian-bagian tubuh kita yang vital. Ya, mulai dari sistematikanya nih, ya terjadinya proses ereksi. Wah, saya memandang perempuan seksi, itu visual, sensor kita, ya. Kemudian terjadilah proses rangsang. Saya mendengar suaranya, itu secara auditory, itu sensor telinga kita, auditory, dan juga kinestetik, ya. Saya megang, ya pasangan kita, ya. Ini kebetulan istri saya lagi sarapan tuh di depan saya. Ya, hi moms, gitu loh ya. Ntar malam ya. Saya godain dulu. Gitu. Jadi itu adalah sensor. Nah, ketika kita menerima rangsangan-rangsangan seperti itu akan diproses di otak kita, ya, di bagian otak yang namanya hipotalamus. Dari hipotalamus kemudian diproses, ya, dengan hormon testosteron yang sudah ada. Semakin tinggi, semakin aktif hormon testosteronnya, itu semakin mudah menangkap sinyal itu, terus kemudian akan mengintegrasikan ke jaringan pembuluh darah, saraf, dan juga otot. Ya, penis kita itu adalah otot, bukan tulang. Nah, disitulah jantung sudah mulai memompa. Ya, makanya ini adalah bagian kerja utama untuk terjadi proses ereksi. Jantung memompa. Ketika jantung memompa, maka dia akan menghasilkan, ya, dari hormon tersebut itu akan menghasilkan yang namanya nitrit oksid. Apa itu nitrit oksid? Itu adalah senyawa gas, ya, yang dihasilkan dari nutrisi-nutrisi yang kita konsumsi, dan nitrit oksid itu nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Fungsinya itu luar biasa. Ya, nah itu yang dihasilkan, ya, dari nutrisi sama protein, ya, itu akan melebarkan pembuluh darah alveolus. Di situ dia akan bekerja, ya. Situ akan dia bekerja, kemudian juga dia akan melahirkan zat yang namanya CGMP. Ya, saya nggak akan menjelaskan secara detail, nanti makin puyeng. Ya, apa itu CGMP? Itu adalah cyclic guanosine monofosfat. Itu adalah enzim-enzim yang diperlukan. Ya, nah ketika terjadi proses hubungan suami istri itulah ya terjadi proses pelepasan. Ya, nah puncaknya adalah pada saat terjadi ejakulasi pada laki, ya, ejakulasi, terus kemudian kalau wanita itu mengalami orgasme. Nah, ketika selesai semuanya, ya, itu tubuh akan mengeluarkan zat lagi yang namanya PDE5. Ya, ini adalah enzim untuk merelaksasi kembali otot yang sudah bekerja keras. Ya. Nah, ini. Ya, jadi enzim ini akan merelaksasi kembali. Nah, persoalan disfungsi ereksi ini terjadi, ya, adalah pria pengen memiliki ereksi yang sempurna dan juga tingkat kekerasan ini nggak terjadi. Yang kemudian masalah berikutnya adalah di durasi. Ketika terjadi proses ereksi itu satu hal, tetapi fungsinya ketika dilakukan untuk hubungan suami istri, sexual intercourse, ya, sexual intercourse itu di mana kita terjadi, ya, keintimasi, ya, dan kita terjadi yang namanya proses persetubuhan, ya, dan disitulah terjadi pertukaran atau melengkapi, ya, kelamin pria dengan kelamin perempuan. Nah, di situ ya terjadi proses-proses yang sangat luar biasa. Nah, di situ yang diinginkan adalah durasinya. Nah, kebanyakan kalau orang-orang yang sudah bermasalah itu seringkali nggak diharapkan untuk kualitinya itu loh, untuk lamanya waktu yang diharapkan. Ya, secara teori dari pakar bilang itu 5 menit, 3 menit sampai 5 menit yang harus dicapai, ya, ketika terjadi proses hubungan itu. Nah, itu biasanya belum sampai 3 menit. Nah, itulah makanya pangkatnya peltu. Baru nempel metu.
aduh capek deh gitu loh ya. Udah capek-capek pemanasan, istrinya siap-siap menerima gitu loh. Pengen merasakan kenikmatan lebih lanjut. Belum sampai durasi 3 menit ya, baru sedikit ya, icip-icip gitu ya, dah selesai. Nah, inilah yang terjadi. Nah, dari situlah melahirkan ya kebutuhan. Gimana caranya buat ini tahan lama? Disitulah terjadi proses ya yang orang mencari di luaran sana ya, dan disitulah orang mulai memanfaatkan dari BKO. Kenapa? Karena dokter pun ya seksolog itu sebenarnya BKO itu bagian dari resep obat medis yang memang diresepkan memang khusus untuk membantu itu. Gitu. Ya, dengan cara bagaimana? BKO itu bekerja dengan cara memblok enzim PDE5 supaya jangan keluar dulu. Nanti dulu, majikan gue lagi main. Gitu. Biar lama ini ereksinya. Nah, itu yang kemudian terjadi. Gitu. Ya, jadi dengan caranya memblok. Jadi obat-obat BKO itu sebenarnya nggak sepenuhnya salah, asalkan dikonsumsi sebenarnya secara tepat, ya dengan dosis yang tepat. Ya, nah itulah. Jadi sebenarnya oke aja, nggak ada yang salah dengan mengkonsumsi obat-obatan tersebut, ya. Tetapi harus dikonsumsi dalam takaran dan dosis yang tepat. Nah ini yang kemudian melahirkan industri, yang kemudian melahirkan kebutuhan dan banyak sekali yang sebenarnya lelaki-lelaki yang secara diam-diam membeli dan menggunakan obat-obat BKO ini. Nah, dari situlah kemudian kita mengembangkan. Ternyata dari teknologi, dari herbal-herbal yang diciptakan, banyak sekali herbal-herbal yang bersifat afrodisiak, ya terutama dari herbal-herbal lokal dan juga impor, itu mempunyai potensi juga untuk meningkatkan hormon, untuk meningkatkan testosteron, libido, ya, terus kemudian juga mempunyai fungsi juga untuk sekaligus menjaga stamina, ya, dan kesehatan tubuh. Nah, inilah yang kemudian Alphaking kita mencari dan juga melakukan riset. Ya, saya sebenarnya diberikan pilihan, Pak mau impor atau mau lokal. Kalau yang lokal, wah saya sudah bermain dengan produk-produk di luar sana banyak sekali yang menggunakan. Saya menggunakan bahan impor. Bahan impor yang kita pilih di Alphaking ini bahan impor dari Thailand yang sudah dalam bentuk premix. Jadi herbalnya Alphaking itu terbuat dari 5 unsur herbal. Ya, ada maca, ya, afrodisiak. Ya, afrodisiak itu artinya herbal-herbal yang memang punya potensi untuk meningkatkan libido ataupun meningkatkan fungsi organ vitalitas pria. Itu namanya afrodisiak, ya. Kemudian ada maca, ada ganoderma dan juga cordyceps. Wow, ini adalah herbalnya untuk saraf dan juga untuk otak. Duo ini keren banget. Duo ini juga termasuk herbal yang eksklusif. Kalau Bapak Ibu mengkonsumsi herbal cordyceps ataupun ganoderma, ini salah satu herbal yang juga mahal. Ya, kalau dengan dosis tunggal. Gitu. Kemudian ada lagi panak ginseng. Kenapa ginseng ada panaknya? Yang menyandang nama panak ginseng itu berarti ginseng itu dari Korea. Ya. Banyak sekali ginseng, ada Siberian ginseng, ya. Nah, itu jadi ada karakteristiknya juga. Cina juga menghasilkan ginseng. Ya, tapi ginsengnya Cina itu beda dengan ginsengnya Korea. Korea itu sudah punya brand, sudah punya nama. Ya, dia dikenal sebagai yin ginseng gitu. Ya. Nah, itu yang terakhir adalah favorit kita nih. Ya, epimedium yang dikenal dengan nama internasionalnya adalah horny goatweed, rumput kambing birahi. Nah, dia mempunyai senyawa aktif yang bernama ikarin. Nah, ikarin ini ternyata setelah diteliti itu mempunyai cara kerja seperti cara kerjanya dari BKO. Ya, dia mampu memblok enzim PDE5 supaya tidak segera menghancurkan dari nitrit oksid dan juga cGMP yang sudah terakumulasi ya di dalam saluran pembuluh darah. Nah, sehingga kualitas ereksinya menjadi lebih tahan lama. Nah, itu adalah formula herbalnya dari Alphaking. Ya. Nah, ini gitu loh, ya. Dan tentu saja ya kalau ini bisa kita pahami, sebenarnya ini menjadi satu produk yang sangat sebenarnya sudah menjadi kebutuhan. Jadi bukan aib kalau orang mengkonsumsi sebenarnya suplementasi dari produk-produk vitalitas,
ya, bukan malu-malu gitu loh, bukan sepertinya nggak kayak dulu lagi. Yes, ini sebagai sesuatu hal yang sebenarnya wajar. Sebenarnya bagian suplementasi itu adalah kenapa ada produk disebut suplemen. Berarti yang nutrisinya ya seringkali sudah tidak lagi mencukupi, kita berarti harus melengkapi dari tambahan. Ya kita tahu kita punya nutrisi sekarang ini kan sebenarnya secara quality dan juga secara sumber itu kan sudah sangat menurun kualitas. Makanya kita perlu mengkonsumsi vitamin berbagai macam, vitamin B, D, ya A, C, ya semuanya kita perlukan, belum lagi zinc, mineral-mineralnya yang kita perlukan. Ya selama masa wabah COVID ini kita sudah diedukasikan bagaimana benar-benar kita harus menjaga. Nah itu adalah sebenarnya bagian dari suplementasi. Nah ini yang kemudian juga sebenarnya dari nutrisi-nutrisi ini sebenarnya juga bagian. Ya kenapa? Karena juga untuk organ-organ kinerja dari organ seksualitas ya pria maupun wanita sebenarnya juga memerlukan nutrisi ya. Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya arginine ya, nutrisi protein yang biasanya kalau orang nge-gym muscle ototnya itu sebenarnya nutrisi otot, dan otot itu adalah bagian yang penting untuk menjaga juga ya bagian dari proses untuk meningkatkan potensi seksualitas. Arginine, whey protein, ya. Nah itu. Jadi semuanya adalah sebenarnya lebih banyak kepada komponen-komponen nutrisi. Jadi sebenarnya kita mengkonsumsi alpha-kin, sebenarnya kita mengkonsumsi komponen-komponen nutrisi yang biasanya sulit didapat. Ya. Misalkan dari mineralnya itu golongannya zinc, mangan, itu biasanya kita dapat dari sumber-sumber situ. Nah itu seringkali itu juga komponen yang penting. Bagian ya. Nah, kemudian juga sudah dilengkapi lagi ditambahkan dengan senyawa aktif, dan senyawa aktif ini ternyata juga luar biasa menghasilkan sinergi. Ya, jadi orang yang mengkonsumsi alpha-kin, lelaki itu sekaligus akan menjaga kesehatan prostatnya, ya, dan juga mencegah untuk terjadinya hipertensi. Ya, dan kembali lagi terakhir, apa sih sebenarnya? Kenapa sih kita ngomongin soal seksualitas, Bapak Ibu? Orang yang mempunyai hubungan seksualitas yang sehat, seminggu sekali atau seminggu 2 kali, ya, itu secara umum luar biasa. Bapak Ibu kalau pengen awet muda, mesti mempunyai quality seks yang sehat. Ya, kalau ingin mempunyai kulit muka yang cerah, yang kelihatan menarik, wah, belum lagi persoalan daya tahan tubuh. Kenapa? Karena seks juga melahirkan hormon. Ya, kita sudah mengenal hormon dopamin, endorfin. Tapi ada satu hormon yang dihasilkan dari hubungan seks, yaitu oksitosin. Itu adalah hormon cinta kasih. Ketika kita memeluk pasangan kita, ya, dengan intim, dengan mesra, itu hormon oksitosinnya keluar. Ya, itu keren banget. Ya. Dopamin, endorfin itu adalah hormon kalau kita ketawa ngakak itu keluar. Ya. Dopamin, ya, endorfin. Ini ada oksitosin. Bagian dari hormon untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ini banyak sekali. Makanya kenapa dan penting sekali kita mendapatkan pemahaman seks supaya seks ini kita bisa lakukan secara berkualitas. Ya. Dan ini juga haknya bukan lelaki saja. Ini mitos saya terakhir yang saya pengen bongkar, bahwa seks juga adalah bagian haknya juga perempuan yang dia harus dapatkan secara berkualitas. Maka emak-emak jangan malu-malu dan jangan sungkan. Kalau bapaknya sudah mulai bermasalah, pasangannya sudah mulai bermasalah, ayo dong cariin solusinya. Jadi biar yang bapak-bapaknya ini mendapatkan edukasi yang benar untuk mendapatkan produk yang tepat. Jadi emak-emak jangan cuma nunggu diem pasif pasrah gitu ya. Sekarang sudah mulai proaktif gitu untuk mencari produk yang tepat, ya, untuk mendapatkan juga informasi yang tepat. Kalau emak-emak pengen cakep, pengen awet muda, ya bukan foundation kosmetiknya yang ditebelin, tapi aliran darahnya yang harus dipelihara. Elastisitas pembuluh darahnya harus dijaga. Kenapa? Dan itu tercapai secara alami, nature dan powerful ketika terjadi hubungan suami istri. Ingat penjelasan saya,
terjadinya proses ereksi, jantung membuka valvulositas, pembuluh darah menjadi lancar. Itu sekaligus jantung pompa begitu, artinya dia akan pompa ke seluruh jaringan arteri, aorta, dan vena sampai ke jaringan perifer yang paling halus. Pembuluh darah kita itu ibarat jalan, ada jalan tol, highway, street utama, sampai jalanan gang. Itu semuanya harus diberikan aliran darah. Itu adalah salah satu rahasia untuk kita awet muda. Bapak Ibu mau tahu? Kalau dibentangkan seluruh pembuluh darah kita panjangnya berapa? Dari jalan besar, aorta, vena itu, sampai saluran pembuluh darah yang halus, dibentangkan panjangnya berapa? Bapak Ibu tahu? Berapa kilometer? Ada yang bisa nebak? Langsung nih saya kasih door prize hari ini juga. Nggak nunggu door prize lagi. Panjangnya itu beberapa kali mengelilingi bumi. Pembuluh darah kita itu adalah pembuluh darah yang salah satu jaringan yang paling rumit. Panjangnya itu kita keliling dunia mesti 3 kali. Itu adalah pembuluh darah kita. Dari aorta, vena, sampai perifer, itu kalau dibentangkan panjangnya seperti itu. Oke? Salam sehat, salam perkasa, Alpha King. Alpha King, rajanya pria perkasa.